bagian dari tempat ini. Itu semua oleh karena anugerah Tuhan, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita. Kita mau setiap pujian kita, penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara dan saya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita bawa hati kita dengan kesungguhan hati kita bagi hari ini kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari Bapak Ibu Saudara, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, itu semua bukan karena kemampuan kami, tetapi semua oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan, semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan, kami ada sampai pada pagi hari
Lihat berubah hanya setiap wajah. Bila kuasa surga turun, sesuatu pasti terjadi.
Siapkan hati kita untuk menerima apa yang Dia ingin sampaikan lewat ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu. Kau menjamah hati kami masing-masing. Kau berikan kasih-Mu dari waktu yang lampau sampai di pagi hari ini. Dalam rangka kami memperingati peristiwa Yesus Kristus naik ke surga. Peristiwa terjadi 2000-an tahun yang lampau, yang sampai pada hari ini dapat diperingati oleh semua orang yang percaya sungguh kepada-Mu. Sesuatu yang sangat indah dan luar biasa. Itu menunjukkan kepada dunia bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa di dalam Yesus Kristus. Kuasa-Mu tidak pernah berubah. Janji Tuhan ya dan amin. Dan itu semakin digenapi dalam hidup di dalam dunia ini, sehingga dunia banyak melihat hal yang indah itu. Dan banyak orang berbondong-bondong mengakui Engkau Yesus Kristus, Juru Selamat kekasih jiwa kami manusia. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu yang terbatas untuk menyampaikan firman-Mu. Tuntun di bawah otoritas kuasa-Mu, dan biarlah kami semua mengerti kehendak-Mu seberapa kami yang ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami sambut dan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Terima kasih. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara, hari ini adalah merupakan hari raya resmi di mana kita umat Kristiani memperingati peristiwa Yesus Kristus naik ke surga. Saudara-saudara, mengenai pribadi yang namanya Yesus Kristus tentang naik ke surga, kalau kita melihat sampai pada hari ini, ada begitu banyak kelompok-kelompok orang yang menentang karena memang tidak percaya. Ada kelompok-kelompok orang yang menganggap dalam istilah kerennya skeptis atau masa bodoh. Masa. Mengapa? Karena mereka mengukur dengan pola pikir mereka. Mereka mengukur dengan keadaan dan keyakinan mereka. Tapi beda dengan kehidupan kita sebagai umat Kristiani. Kristiani artinya pengikut Kristus. Yang kita akui bahwa Dia pernah datang ke dalam dunia, lahir di dunia ini, diutus oleh Sang Bapa Surgawi, kemudian menebus dosa umat manusia, mati di kayu salib, kuburkan. Dia tidak tinggal di dalam kubur, tapi
kuasa Tuhan mengalahkan maut. Dan dia bangkit dari kematian. Kemudian dia naik ke surga. Itulah peristiwa yang keempat. Dan tinggal satu, ia akan datang kedua kali. Aminkan ini saudara, amin. Ini namanya dogma. Dalam istilah teologi, ini namanya dogma. Dogma itu tak dapat dirubah oleh apapun. Dan tidak bisa berubah. Yang sering berubah itu namanya doktrin. Kalau Anda belajar tentang firman Tuhan, ada perbedaan doktrin dan dogma. Sekali lagi, dogma itu penetapan rasuli, itu firman Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tapi doktrin suka berubah. Makanya banyak gereja-gereja, nah ini perlu Anda pahami, banyak gereja-gereja merubah doktrin-doktrinnya sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya berpikir menurut arah teologisnya. Ini sebuah pengetahuan yang saya dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Dan sekali lagi, simpel aja. Dogma nggak bisa berubah. Seperti yang saya katakan tadi. Yesus datang dari Bapa. Dia ada di dalam dunia ini. Memikul dosa. Mati di kayu salib. Dikuburkan. Bangkit dari kematian. Naik ke surga. Dan akan hidup. Ini dogma. Nah, bisa dibantah oleh apapun. Nah, ini yang tidak disukai oleh orang-orang yang ingin mengajar manusia kepada yang namanya teologi liberal. Yang bebas. Menurut kehendaknya. Nah, ini kita harus pahami. Nah, itulah sedikit pemahaman yang seyogianya bisa kita pahami di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita akan segera membaca di dalam Kisah Rasul 1 ayatnya yang ke-9. Kisah Rasul 1 ayat 9 mengenai Yesus naik ke surga. Nah, untuk menghormatinya, mari kita berdiri dan kita membaca sama-sama ayat ini. 2, 3. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, Bapak Ibu yang terkasih, apakah makna Tuhan Yesus naik ke surga? Itulah tema kita pagi hari ini. Dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-9, lebih baik saya mulai baca dari ayat 6 karena ini berbicara tentang Yesus terangkat ke surga sampai kepada ayat selanjutnya dalam sebuah perikop Yesus terangkat ke surga supaya kita bisa mendapatkan pemahaman secara baik. Mulai ayat 6, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini pertanyaan dari murid-muridnya. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. 8, ini ayat yang sangat terkenal. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9 yang kita baca bersama tadi. Sesudah ia mengatakan demikian, maksudnya dari ayat 6 sampai ayat 8. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia, disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sama-sama katakan amin. Ingat, ini istilah teologinya dogma, gak bisa dibantah.
ini tulisan firman Allah. Jadi kita mesti bedakan. Doktrin itu bisa berubah, tapi dogma tidak. Nah ini pengetahuan supaya juga Anda bisa paham sedikit. Nah saudara-saudara yang terkasih, jadi Yesus terangkat ke surga sesudah dia berkata pada ayat 8 bahwa kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku baik di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang sering menyalahkan, oh Yesus kan cuma diutus di Israel. Siapa bilang? Salah satu ayat ini berkata Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi sekali lagi kita mempelajari Alkitab, kita harus lihat baik-baik keterangannya, sehingga kalau tidak perlu berdebat, tidak usah bikin pusing kepala. Saya juga paling tidak suka berdebat, walaupun sebenarnya saya bisa menjawabnya, tapi itu bikin habis energi. Ada bagian apologet yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah kita kembali kepada apakah makna Tuhan Yesus naik ke surga. Ayat firman Tuhan ini mengungkapkan makna kelainan Tuhan Yesus ke surga. Saya rangkum dalam 3 bagian. Ada 3 makna. Yang pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita jika hidup yang sementara ini berakhir. Hidup kita yang ada sekarang sebagai anak-anak Tuhan akan berakhir. Tapi kalau sudah berakhir, ada satu janji yang Tuhan bilang, yaitu dia naik ke surga supaya dia menyediakan tempat bagi kita di sana, dalam tanda kutip, bukan untuk semua orang, khusus orang-orang percaya. Katakan amin. Jadi kita paham di sini. Jadi Tuhan menyediakan tempat bagi kita di surga, khusus orang-orang percaya, anak-anak Kristus, pengikut Kristus sampai di akhir hidupnya, taat dan setia. Itu. Nah untuk itu kita baca Yohanes 14 ayat 2 dan 3. Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Katakan amin, saudara. Saya seringkali meriset atau menyelidiki kata-kata dari rekan-rekan pengkhotbah pada waktu ada orang yang mati. Pada waktu orang meninggal, dia bilang, wah, berarti rumah yang disediakan Tuhan bagi orang ini sudah selesai. Makanya dia sudah dipanggil Tuhan. Sejujurnya saya kurang setuju. Coba kita perhatikan ayat ini. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu ini secara umum, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Jadi Tuhan menyediakan tempat di sana, di dalam kerajaan kekekalan. Nanti saat dia datang kembali, dia membawa orang yang percaya. Kita percaya ada pengangkatan. Karena ada orang yang akan mati sebelum Tuhan datang kedua kali. Tapi pada waktu Tuhan datang kedua kali, kalau mana masih ingat pelajaran akhir zaman bahwa orang yang mati dalam Kristus akan dibangkitkan bersama-sama dengan orang yang masih hidup, diangkat. Nah itu maksud Tuhan itu. Saya sempat mengoreksi seorang pendeta yang cukup terkenal. Dia bilang, bro, gak keliru lu ngajari. Emangnya setiap orang yang mati karena udah selesai tempatnya, lu tahu bahwa orang yang mati gak langsung ke situ dulu.
ada tempat bagian yang Tuhan katakan. Oh, dia tertegun, dia bilang, oke, saya akan coba pelajari. Makanya jangan sembarang khotbah yang belum kita pahami secara baik, karena gampang. Nah, saudara, Bapak Ibu yang terkasih, kita kembali ke fokus kepada kenaikan. Itu nanti ada topik tersendiri. Sekali lagi, poin pertama, ia naik ke surga supaya ada tempat bagi kita. Jika hidup yang sementara ini berakhir, khusus orang-orang percaya. Itulah ayat yang sudah kita baca dalam Yohanes pasal 14 ayat 2 dan ketiga. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Kita baca Yohanes 16 ayat 8. Yohanes 16 ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kata ia di sini mengacu kepada pribadi Roh Kudus. Roh Kudus mampu menginsafkan kita. Tadi kita dalam nyanyian penyembahan, Bayar mengajak, kalau Roh Kudus ada, wajah kita bisa berubah. Kalau Roh Kudus hadir dalam hidup kita, ceria kita, ada sukacita surgawi, ada damai sejahtera. Walau kita sadari bahwa kita sering terhimpit dengan kesukaran yang kita alami di dalam dunia ini, itu memang Tuhan izinkan dialami oleh anak-anaknya. Karena pada waktu kita masuk dalam hidup kekekalan di tempat yang disiapkan oleh Tuhan, kita tidak lagi ada derai air mata, tidak ada lagi kesukaran di sana, tidak ada lagi kekhawatiran di sana, tidak ada lagi, tidak ada banjir. Di dunia ada banjir, di surga nggak ada. Sukacita akan melanda hidup anak-anaknya. Makanya itu kerjaan di surga adalah menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Itu kerjaan. Itu sebabnya di dunia ini diajarkan, dilatih untuk kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan, bersorak demi kemuliaannya. Itu sesuatu yang luar biasa. Coba kita lihat Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat peran dari Roh Kudus sangat luar biasa. Bahkan dia digelari Maha Guru yang luar biasa. Dia bisa menyampaikan pada hati kita melalui pikiran kita tentang kebenaran firman yang harus dapat disampaikan. Itu sebabnya ketika kita dapat tugas untuk melayani, kita tidak usah merasa bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu. Kita belajar berserah kepada Tuhan, kita baca ayat firman Tuhan menurut kemampuan kita, maka Tuhan akan memberikan pemahaman melalui kuasa Roh Kudus yang kita percaya. Dialah penolong, dialah pengajar, dialah penuntun dalam hidup kita, dan kita bisa paham. Saya sebagai hamba Tuhan, walaupun kami belajar secara alkitabiah, secara historis biblikal, itu bukan benar, itu perlu kita ketahui. Tapi lebih daripada itu, kami harus berserah kepada kuasa Allah di dalam Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Nah, itulah sesuatu perbedaan. Saya bisa berkorban di kalangan kaum intelektual dengan bahasa hebat yang saya kuasai sebagai seorang akademisi, bisa. Tapi apa artinya? Itu hanya memukau para pendengar. Tapi kita merasa kering kerontang di dalam jiwa kita. Tapi yang Tuhan inginkan adalah menyampaikan sesuai kehendaknya. Oleh sebab itu, khotbah itu bukan tujuan mengenakan pendengar.
ketika menyampaikan khotbah yang disampaikan oleh siapapun, bukan tujuan supaya Anda senang mendengar khotbah, bukan itu. Tapi khotbah adalah sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, baik untuk pendengar dan baik untuk pemberitanya. Itu sebabnya firman Allah dikatakan seperti pedang bermata dua. Karena kami juga belajar, sebelum menyampaikan khotbah kepada umat, kami dulu yang harus dikhotbahi. Dan kita mulai melihat dalam kaca iman, kaca kuasa firman Allah, sesuai atau tidak. Dan digumuli lagi terus. Itulah perbedaannya, saudara-saudara. Jadi ia naik ke surga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya. Ketika Anda berdoa, mungkin berjam-jam, akan kehabisan bahasa yang Anda bisa sampaikan. Tapi Roh Kudus bisa datang dan Anda bisa berbahasa roh. Anda bisa menyampaikan keluhan-keluhan di luar jangkauan pikiranmu, tapi Roh Kuduslah yang menyampaikan itu kepada Sang Bapa Sorgawi. Wah, itu indahnya, itu luar biasa, dan Anda bisa mendapatkan pemahaman yang luar biasa. Bahkan Tuhan bisa karuniakan penglihatan-penglihatan kepadamu, dan Anda semakin yakin bahwa Allah di dalam Roh Kudus itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Dan itu pentingnya kita berserah pada karya Roh Kudus. Kemudian coba kita lihat Roma 8 ayat 13. Roma 8 ayat 13 masih pada poin 2. Demikianlah, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati dalam pengharapan. Ini menyangkut kehidupan iman kita dan keyakinan kita. Tapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah akan dimatikan melalui kuasa Roh Kudus, dan kita benar-benar semakin layak di hadapan Tuhan, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Ada lagi pendeta berkhotbah, waduh saya tidak layak, dari awal berulang-ulang tidak layak. Saya lalu berpikir, kita dilayakkan oleh darah Yesus Kristus sehingga kita menjadi berkenan di hadapan Dia. Memang pada waktu kita berdosa disucikan oleh darah Yesus Kristus, dan kita berangsur-angsur belajar untuk melayakkan diri di hadapan Tuhan karena kuasa darahnya melayakkan kita. Tapi juga akan salah kalau kita berkata, kapan kita menjadi layak kalau selalu nggak layak. Kita hidup di zaman yang serba modern, konotasi bahasa semakin maju, jadi kita juga harus mengupdate diri kita. Saya berusaha belajar terus dan minta tuntunan kuasa Tuhan untuk memampukan kita seberapa lama Tuhan menghendaki kita menjalani hidup khusus sebagai pelayan Tuhan dimanapun dan menjadi berkat bagi banyak orang. Itu tujuan kita. Nah, saudara Bapak Ibu yang terkasih, kemudian Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Katakan amin. Anda lihat peran dari pribadi Roh Kudus itu sesuatu yang luar biasa. Dia memberikan damai sejahtera. Itu sebabnya kita yang percaya tentang karya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, menuntun langkah hidup kita, memberikan penghiburan di kala kita duka, memberikan kemenangan di kala kita mengalami kekalahan. Lalu ada kemenangan di bawah karya kuasa Roh Kudus. Artinya dia tidak akan membiarkan. Persoalannya kita mau dia berada bersama kita ataukah tidak. Itu juga perlu kita kaji bersama. Yang saya harap kita sebagai umatnya selalu mengundang kuasanya itu menyertai langkah hidup kita.
kemanapun kita pergi dan berada. Ada sebuah kesaksian seseorang yang akan pergi beribadah. Kemudian dia menunggu temannya untuk menjemput dia. Dan temannya bilang, kamu tunggu aja di pinggir jalan, ada tiang listrik, ya kadang-kadang enggak jauh dari rumah itu. Dan di depan toko, dia sebut namanya, tunggu aku akan ke sana. Kira-kira 15 menit saya sampai di sana. Lalu sementara dia menunggu, sudah tahu tiba-tiba ada sesuatu yang mengganggu perasaannya. Ada binatang yang mengganggu di area di mana dia berdiri dan membuat dia harus menghindar. Secepatnya itu dia menghindar, tiba-tiba ada mobil kehilangan arah, nabrak di pinggir pohon di pinggir tiang di mana dia berdiri itu. Artinya apa? Tuhan kirimkan serangga itu, Tuhan kirim binatang itu mengganggu dia. Kalau dia tetap di situ nunggu penjemputan, maut yang menjemput dia. Lagi-lagi kita melihat bagaimana karya kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh situasi kondisi bisa memberikan pertolongan. Luar biasa. Ada pernah melihat, apa sudah pernah dengar cerita sebuah kisah penerbangan yang cukup jauh dari benua A ke benua B yang cukup melelahkan. Ternyata pilotnya sama kopilot udah tertidur, tapi di situ ada penumpang anak Tuhan yang setia. Dia merasa ada sesuatu yang lain dari badai ini, bukan sekedar badai. Dan dia masuk, begitu dia lihat, waduh, dia cepat mengoperasikan karena dia seorang pilot yang lagi cuti. Kalau tidak karena kepekaan kuasa Tuhan, tidak mungkin. Bayangin berapa ratus penumpang yang harus mati. Ini saya sampaikan bahwa dimanapun kita berada selalu berhubungan dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dia tetap mau hadir asal kita mau menyediakan hati kita. Kita sudah pada poin yang keempat di mana dia naik ke surga. Mati, lahir, bangkit, naik ke surga. Tinggal satu. Kenapa angka 5? 5 itu anugerah. Dan anugerah Tuhan dia akan nyatakan ketika dia datang kedua kalinya. Sekarang bukan lagi masa-masa kita tidak menunjukkan keseriusan kita untuk Tuhan. Akan tetap ada persoalan yang kita hadapi. Biarlah iman kita tetap fokus kepada Tuhan. Baru-baru saya melihat presiden kita mau terbuka dan mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Ini tanda-tanda yang luar biasa sudah. Sementara ini bangsa kita menentang. Tapi kalau mulai ada pencerahan, itu bukan karena retorika dia sendiri, tapi saya juga yakin cara Tuhan bisa melalui dia. Karena ada banyak orang yang berdoa. Tanda-tandanya kedatangan Tuhan itu tidak lama lagi. Tapi bukan membuat kita bermasa bodoh. Tetap kita studi, tetap kita capai cita-cita kita, tetap kita berkarya sebagai pebisnis, pekerja dengan semampu yang kita bisa lakukan sehingga berkat jasmani melimpah dalam hidup kita dan juga berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Terus ada istilah kerennya paralel, ada kesejajaran antara kehidupan jasmani kita dan kehidupan iman kita. Yang ketiga, dia naik ke surga supaya ibadah kepadanya semakin bermakna dan bergairah. Yohanes 4 ayat 20 sampai 24. Yohanes 4 ayat 20. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan. Di percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. 22.
Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan amin, saudara. Para apologet yang anti kita, dia bilang Allah itu makhluk, Yesus itu makhluk. Kalau makhluk itu kan diciptakan, begitu dia memporak-porandakan keyakinan. Tapi sekali lagi, dogma kebenaran tetap eksis, tidak bisa pudar. Katakan amin, saudara. Kenapa? Karena itu semua dari Tuhan. Nah, kita lihat, Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh. Banyak gereja-gereja sekarang yang dulu nggak begitu mengakuinya, dia mulai belajar bagaimana arti menyembah dalam roh. Karena apapun akan sampai pada tahapan di mana Tuhan menghendaki semua orang beriman memiliki tingkat kedewasaan yang baik dalam kehidupan iman. Kita yang sudah lebih dulu tahu, orang karismatik Pentekostal, supaya lebih lagi mengakui akan hal-hal seperti ini, sehingga kita tidak akan kena dengan ayat terdahulu terkemudian terdahulu. Biarlah kita semakin minta kepada Dia, Tuhan, mari Roh Kudus datang memberikan pengertian kepada dalam langkah hidupku ini sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang percaya kepadamu ya Tuhan, karena ini penting. Nah, saudara, coba kita lihat dulu pada sebuah sejarah dalam Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Kita baca dulu ayat 13. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusan atau berkata omong kosong. Ini maksudnya semua nubuatan ayat 13 Ayat 13 ini adalah sebuah teguran Tuhan melalui Nabi Yesaya bagi bangsa pilihan Allah. Mereka ditegur karena terjadi jatuh bangun dalam kehidupan yang hakiki, yang sebenarnya mereka melakukan yang baik, tapi seringkali juga melakukan yang tidak dikehendaki Allah. Jatuh bangun kehidupan bangsa ini selalu sering terjadi seperti itu. Sekarang pada sesuatu yang sangat dituntut Tuhan, Tuhan muncul melalui Nabi Yesaya menyampaikan hal ini. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat, artinya mereka yang tahu tentang bagaimana menghargainya, tapi mereka seringkali melangkahinya dan tidak melakukan urusan pada hari kudus itu. Apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu
atau berkata omong kosong. Saudara tahu, ketaatan bangsa Yahudi yang percaya kepada Taurat itu ketika hari Sabat nggak ada yang bisa bekerja, harus melakukan semuanya ritual keyakinan mereka dari pagi sampai sore. Makanya itu pada waktu Hamas menyerang Yerusalem, menyerang Israel pada saat hari Sabat, mereka tidak bisa balas. Jadi mereka sabar aja. Begitu dibalas, dunia marah-marah, ya itulah. Nah saudara, sekarang kita lihat ayat 14. Ayat 14. Maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dan agak tertutup, ada benda seperti dari milik pusaka Yakub bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Katakan amin. Siapapun yang akan mencoba menghancurkan bangsa pilihan Allah ini, memang mereka bisa mengalami tekanan itu, memang mereka bisa mengalami kesukaran-kesukaran itu. Tapi ingat, Tuhan gak tinggal diam. Tuhan tetap menunjukkan pertolongannya. Dan sebenarnya banyak orang-orang kita yang di seberang itu mengaku bahwa gak ada yang bisa mengalahkannya. Kalaupun kelihatannya kalah, saat itulah Tuhan turun berperang menghancurkan musuh-musuh umatnya, termasuk musuh-musuh kita sebagai umat Tuhan. Itu sebabnya mari saudara, dari 3 poin tadi cukup memberikan hal yang indah dalam hidup kita. Jika kita percaya akan kenaikannya ke surga, apakah kita siap akan kedatangannya? Tentu kita mau siap tentang kedatangannya yang kedua kali. Yesus naik ke surga, tidak meninggalkan kita, tetapi Ia menyertai kita melalui Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Anda pemain musik WL sehingga datang ke depan. Dia naik ke surga, memberikan sukacita yang besar dalam hidup kita. Kita harus tetap percaya dan yakin, dan kita tetap berkomitmen bahwa kita tetap mau setia kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya, dan melakukan apa yang Dia kehendaki dalam hidup kita. Mari kita berdiri semua. Kita nyanyi Ku Cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus, ku puji Kau Yesus, ku sembah Kau Yesus.
bukti nyata kasih-Mu Tuhan. Engkau telah lahir bagi kami, bahkan Engkau mati bagi kami, bahkan Engkau bangkit, dan sekarang kami memperingati kenaikan-Mu Tuhan. Dan kami bersyukur karena kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau akan datang kembali menjemput kami, karena Engkau sudah menyediakan tempat bagi kami ya Bapa. Bahkan dalam kehidupan kami saat ini pun di dalam dunia, Engkau memberikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan. Engkau tidak biarkan kami sendiri, tetapi Engkau memberikan kami teman dalam kehidupan kami untuk menghibur kami, menguatkan kami, bahkan memberikan kami hikmat, pengetahuan, akal budi yang luar biasa. Sungguh besar kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu biarlah kami Tuhan memperingati hari kenaikan-Mu hari ini, membuat kami terus Tuhan, roh kami menyala-nyala untuk melayani Engkau, untuk memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Itulah yang Kau inginkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami terus minta kekuatan yang berasal daripada-Mu, karena tanpa kekuatan-Mu kami tidak mampu sebagai manusia. Tetapi kami percaya Tuhan, kami berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah Engkau Bapa kekal sampai selama-lamanya. Meteraikan setia benih firman-Mu yang kami dengar dalam loh hati kami Tuhan yang paling dalam. Biarlah tertanam di hati kami yang subur Tuhan, sehingga menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu, pakai lebih lagi dengan dahsyat dan luar biasa, dengan urapan yang khusus, hikmat, pewahyuan yang murni yang berasal daripada-Mu. Terus Engkau singkapkan, bukakan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu. Biarlah di masa tua hamba-Mu terus Engkau pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, terlebih berikan kesehatan, kekuatan dimanapun hamba-Mu pergi dan berada. Ada kuasa-Mu Tuhan, ada mujizat-Mu, bahkan ada malaikat-Mu yang selalu Engkau perintahkan untuk menjaga dan melindungi hamba-Mu. Dan bukan hanya hamba-Mu, tetapi istri, anak-anaknya, menantu, bahkan cucu cecinya Tuhan diberkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kami akan meletakkan korban persembahan. Tuhan memberkati dari tempat yang maha tinggi, dan kami memberi dengan penuh sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Sama Tuhan kita akan melakukan doa bersama. Segala perkara kudus.